Saya Ernest Prakasa. Saya Boris Mokir. Saya Breska Baru Segu. Saya Bintang Emon. Silakan. Silakan. Somasi. Teman-teman pasti sering dengar kan kata somasi. Banyak yang takut sama somasi, terutama public figure gitu ya. Bahkan sampai ada yang drop lalu menghilang dari publik untuk beberapa saat setelah mendapatkan somasi. Seserem itukah somasi? Sebenarnya nggak juga. Ada juga yang menantang somasi sampai membuat konten-konten pinggir jurang. Bahkan menariknya, ada juga yang memakai somasi ini untuk mempromosikan produk-produknya. Strategi marketing gaya baru mungkin ya. Sebenarnya makhluk apa sih somasi ini? Kenapa dia ditakuti kayak hantu? Simak video ini sampai habis teman-teman, dan jangan lupa subscribe. Siapa tahu kita bisa kenal lebih dalam. Hai semuanya, selamat datang kembali di Masker Hitam. Konten kali ini saya akan mencoba memperkenalkan lebih dalam sebuah produk hukum yang namanya somasi. Somasi banyak dipakai orang untuk mengancam, atau untuk membungkam, atau untuk sekedar menakut-nakuti orang lah. Tetapi makin kesini, ada tren, somasi ini dipakai juga sebagai salah satu strategi marketing untuk menjual produk-produk tertentu. Lantas bagaimana hukum mengatur somasi ini? Sebenarnya di undang-undang kita, terutama di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, tidak ditemukan istilah somasi. Namun yang menjadi rujukan dari somasi adalah pasal 1238 KUH Perdata. Dan pasal itu, somasi digambarkan sebagai sebuah akta pernyataan lalai. Akta ini berisi sebuah perintah atau peringatan atau teguran kepada seseorang yang di dalam KUH Per disebut orang yang berutang atau debitur untuk segera menjalankan kewajibannya yang timbul dari sebuah perikatan. Dengan adanya akta pernyataan lalai ini, si debitur dengan sendirinya atau secara hukum berada dalam keadaan lalai. Artinya, si somasi ini membawa debitur ke dalam keadaan lalai, sekaligus mengingatkan dia untuk segera menjalankan kewajibannya karena dia telah berada dalam keadaan lalai. Itulah salah satu fungsi somasi menurut KUH Perdata ya. Melengkapi gambaran tentang somasi ini, pasal 1238 KUH Perdata itu biasanya disandingkan dengan pasal 1243 KUH Perdata, yang mana di situ disyaratkan bahwa seorang debitur atau orang yang berutang itu tadi baru mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasinya kalau bahasa undang-undang apabila ia telah dinyatakan lalai melalui akta pernyataan lalai itu tadi atau melalui somasi. Bunyi pasal ini kemudian ditafsirkan atau diaplikasikan bahwa somasi merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan sebelum seseorang mengajukan gugatan wan prestasi di pengadilan. Dan itu di beberapa putusan, hakim menolak dan menyatakan tidak dapat diterimanya suatu gugatan wan prestasi karena belum menyampaikan somasi terlebih dahulu kepada si tergugat sebelum mengajukan gugatan. Gugatan itu dinilai sebagai gugatan yang prematur. Kita kembali ke konsep somasi yang di KUH Perdata. Kalau ditafsirkan secara gramatikal, dari pasal-pasal KUH Perdata tadi, salah satu unsur dari somasi itu kan mesti ada perikatan dulu sebelumnya. Nah, itu gimana? Apakah somasi baru dinyatakan sah sebagai somasi apabila ada perjanjian terlebih dahulu? Sebenarnya konsepnya nggak seperti itu ya teman-teman. Di pasal-pasal KUH Perdata itu, bahasa atau frasa yang dipakai adalah perikatan, bukan perjanjian. Secara hukum perdata, perikatan itu tidak bisa disamakan dengan perjanjian. Perjanjian hanya menjadi salah satu sumber dari perikatan. Dan perikatan mempunyai sumber-sumber lain selain perjanjian, yaitu dari undang-undang. Maksudnya, perikatan atau seseorang mempunyai hubungan hukum atau menjadi terikat secara hukum dengan orang lain tidak hanya karena ada suatu perjanjian yang mereka tanda tangani, tetapi juga bisa terikat atau bisa menjadi mempunyai hubungan hukum karena ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum pun juga ada klasifikasinya juga ya. Yang pertama itu perikatan yang muncul karena undang-undang saja. Contoh, peristiwa kelahiran. Dengan adanya kelahiran, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan ibu atau ayahnya. Di sana tentu menjadi ada hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Yang kedua, perikatan atau hubungan hukum yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan orang. Nah, perbuatan itu bisa berupa perbuatan yang melanggar hukum, juga perbuatan yang tidak melanggar hukum.
Kita ambil contoh yang melanggar hukum, misalnya seorang supir truk yang karena kelalaiannya misalnya dia nyetir sambil main handphone terus tiba-tiba menabrak seorang pemotor. Maka mereka menjadi terikat atau menjadi ada hubungan hukum di mana si supir mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian si pemotor yang menjadi korban tabrakannya. Artinya hubungan hukumnya lahir karena ada perbuatan atau kelalaian dari si supir yang menabrak si pemotor itu tadi. Jadi somasi tidak hanya diberikan jika ada perjanjiannya terlebih dahulu, tetapi bisa juga muncul atau bisa juga karena ada perbuatan-perbuatan yang bisa melahirkan adanya hubungan hukum alias perikatan. Lalu frasa lain di pasal 1238 itu tadi juga kita temukan frasa somasi itu berupa akta. Apakah itu artinya somasi harus berbentuk akta notaris atau akta otentik sejenis itu? Nah, ini sedikit terkait sejarah ya teman-teman. Dulu memang untuk menyampaikan somasi itu harus melalui jurusita di pengadilan. Dokumen atau akta yang dikeluarkan jurusita yang berisi somasi itu disebut sebagai exploit jurusita. Nah, teknisnya dulu untuk menyampaikan somasi, seseorang harus mengajukan permohonan dulu mungkin ya ke pengadilan untuk meminta si jurusita supaya mengeluarkan exploit jurusita yang berisi perintah atau peringatan atau teguran kepada seseorang, yaitu debitur yang telah lalai menjalankan kewajibannya berdasarkan perikatan. Namun seiring berjalannya waktu, syarat somasi yang melalui akta dari jurusita ini pun dihilangkan oleh beberapa jurisprudensi. Sedangkan syarat yang masih dipertahankan adalah syarat yang harus disampaikan secara tertulis. Artinya somasi itu harus disampaikan secara tertulis. Lalu apa sih sebenarnya isi somasi ini? Ada nggak format bakunya? Sebenarnya tidak ada peraturan teknis yang mengatur format baku mengenai somasi ini. Dalam praktiknya, karena tujuannya untuk mengingatkan, untuk menegur atau memerintahkan orang yang lalai menjalankan kewajibannya, isinya biasanya kurang lebih terkait yang pertama biasanya deskripsi mengenai dasar atau awal mula hubungan hukum antara orang yang memberikan somasi dengan yang tersomasi. Lalu disampaikan pula bentuk kelalaiannya dan kapan mulai kelalaian itu terjadi. Kemudian dideskripsikan juga apa akibat hukum yang diderita atau apa kerugian akibat dari kelalaian orang yang disomasi tersebut. Dan tentu disebutkan juga apa yang harus dilakukan atau berisi perintah kepada orang yang tersomasi tersebut untuk memulihkan kerugian tersebut. Misalnya menyuruh membayar sejumlah uang, menyuruh meminta maaf, memulihkan nama baik, dan perintah lain-lainnya. Lalu perintah-perintah tersebut biasanya diberikan tenggang waktu kepada si tersomasi untuk memenuhi perintah-perintah di somasi itu. Apabila tenggang waktu yang diberikan oleh somasi itu lewat dan orang tersebut tidak menjalankan permintaan-permintaan yang ada di somasi itu, itulah yang dinamakan keadaan lalai. Keadaan lalai ini bisa menjadi salah satu dasar yang cukup kuat untuk mengajukan gugatan di pengadilan atau untuk proses hukum selanjutnya. Kondisi ini bisa saja membuat si tersomasi menjadi semakin lemah di proses hukum selanjutnya karena dia dinilai tidak mempunyai itikat baik untuk menanggapi atau untuk menjalankan isi somasi. Lalu apa batasan atau apakah semua orang bisa melayangkan somasi? Sebenarnya tidak ada batasan-batasan tertentu untuk menyampaikan somasi. Palingnya syarat yang bersifat umum di dalam hukum aja, yaitu orang yang menyampaikan somasi adalah orang yang cakap hukum. Artinya dia telah cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum dan orang yang tidak berada di bawah pengampuan. Lalu ada syarat yang seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya harus ada perikatan atau ada hubungan hukumnya dulu sebelumnya. Nggak bisa tiba-tiba saya ketemu orang di jalan, nggak ada angin, nggak ada hujan, saya langsung memberikan somasi gitu. Pastikan ada hubungan hukum yang jelasnya dulu sebelumnya. Lalu ada syarat somasi harus disampaikan secara tertulis. Contoh misalnya kita bisa lihat beberapa artis atau lebih spesifik beberapa stand up komedian yang disomasi oleh pejabat tertentu karena materi stand up-nya menyinggung si pejabat. Hubungan hukumnya saya kategorikan sebagai hubungan hukum atau perikatan yang bersumber dari undang-undang karena suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hubungan hukum terjadi sejak si komika menyampaikan materi-materi stand up-nya yang menyinggung si pejabat, dan menurut si pejabat, materi-materi stand up komedi tersebut melanggar undang-undang tertentu dan merugikan dirinya. Karena merasa tersinggung dan merasa dirugikan, maka si pejabat memperingatkan dan menegur
serta meminta si komika untuk memulihkan keadaannya, misalnya menyampaikan permintaan maaf, menyuruh untuk mencabut, atau menghapus pernyataannya yang menyinggung si pejabat itu tadi melalui somasi, dan biasanya memberikan batas waktu kepada si komika untuk melakukan perintah-perintah tersebut. Nah, itulah isi-isi dari somasi yang berlaku secara umum. Lalu apa kekuatan hukum dari somasi dan bagaimana jika mengabaikan somasi? Akibat hukumnya mungkin tidak seserem yang dibayangkan sih ya. Paling tidak kekuatan hukumnya tidak sama dengan putusan pengadilan. Maksudnya, somasi ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan ya. Dalam arti, ketika tidak menanggapi atau tidak menjalankan perintah dalam somasi, si orang yang tersomasi tidak bisa langsung dieksekusi. Misalnya disomasi suruh membayar sejumlah uang. Tetapi begitu dia nggak bayar, udah bisa langsung sita barangnya karena alasan telah disomasi. Nggak bisa gitu. Dan yang mungkin yang paling penting, tidak ada sanksi hukum baik perdata maupun pidana bagi seseorang yang tidak merespon atau tidak menjalankan somasi. Tetap harus melalui proses di pengadilan dulu ya, untuk membuktikan kelalaiannya, untuk membuktikan kesalahan-kesalahannya atau unsur-unsur lain seperti apa hubungan hukumnya, terus ada kerugian dan lain sebagainya. Selain itu, seperti yang saya bilang tadi, somasi itu merupakan salah satu bentuk atau tolak ukur dari adanya itikat baik. Kalau Anda yakin merasa lalai atau melanggar hukum yang merugikan orang lain dan mendapatkan somasi dari orang tersebut, ya berdiskusi aja kayaknya udah cukup, atau jalankanlah isi somasinya kalau emang nggak memberatkan kita. Itulah bentuk itikat baiknya. Dan biasanya sih si somasi ini juga bisa menjadi salah satu media untuk membuka pintu mediasi atau untuk membuka obrolan lah. Di samping memang bagi sebagian orang dan dalam kondisi-kondisi tertentu, somasi ini bisa dipakai sebagai alat untuk mengancam, untuk menakut-nakuti atau membungkam orang. Selain mempunyai sisi yang serem itu, sebagaimana telah saya sebutkan, ternyata semakin berkembang lagi, somasi ini bisa dipakai untuk alat promosi produk loh teman-teman. Masih ingat Hotman Paris yang memberikan somasi kepada kopi kenangan beberapa waktu lalu? Itu sempat ramai. Orang mencari tahu, media memberitakan apa sih kesalahan si kopi kenangan yang bisnisnya sedang naik daun pada saat itu. Berselang berapa hari setelah somasi itu, si Hotman Paris posting di Instagramnya bahwa dia dijadikan sebagai salah satu semacam brand ambasadornya yang disebut dengan julukan Sultan Boba. Atau beberapa hari lalu beredar juga informasi Hotman Paris melayangkan somasi kepada Dr. Richard Lee karena adanya promosi salah satu produk kosmetiknya yang menyinggung Hotman Paris. Memang belum pasti kebenaran arah dan pokok permasalahannya, tapi kami teringat beberapa waktu sebelumnya Hotman sempat menyampaikan informasi bahwa dia berencana akan membeli, atau kalau nggak salah si Dr. Richard Lee menawarkan saham salah satu perusahaannya untuk dibeli oleh Hotman Paris. Jadi dari situ kami membaca somasi ya itu bisa dijadikan sekedar gimmick juga sebagai bentuk promosi produknya si Dr. Richard Lee yang mungkin Hotman Paris juga sudah menjadi bagian dari perusahaannya di Dr. Richard Lee ini ya. Dan itulah salah satu kekuatan baru dari somasi ini teman-teman. Mungkin saking seremnya orang menstereotipkan somasi ini sampai bisa dijadikan strategi marketing. So ya, menurut kami nggak usah takut-takut amat dan nggak usah panik lah dengan somasi ya. Apalagi sampai berhenti berkarya atau sampai takut untuk menyuarakan hal-hal yang kritis. Yang paling penting adalah kedepankan itikat baik. Jadikan somasi sebagai pintu untuk membuka obrolan atas suatu masalah tertentu. Jangan dianggap sebagai hantu yang menakutkan, dan somasi bukan sebagai genderang perang. Sekian dulu video kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.